Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Family. Saya yakin dan percaya dimanapun Anda berada, Anda menyaksikan tayangan ini, Anda ada sukacita pada pagi hari ini, biar nama Tuhan dipermuliakan. Pada pagi hari ini izinkan saya mau membacakan satu ayat Alkitab yang terdapat dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman Tuhan berkata, "Firman itu telah menjadi manusia dan diam di dalam antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran." Yes, amin untuk firman Tuhan. Saya percaya saya dan saudara pada saat ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Sebab itu saya mengajak naikkan syukurmu padanya, bawa pujian untuk semua apapun yang terjadi dalam musim hidup kita. Mari bawa pujianmu kepada Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan untuk semua pengorbananmu Tuhan. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat
Shalom HCC Family, apa kabar? Saya berdoa setiap kita sepanjang hari ini mengalami Tuhan secara pribadi, bahkan setiap kita tahu bahwa setiap kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Amin. Di hari ini kita akan membaca Bible Journey, yaitu dari kitab Amsal 19, Amsal 20, dan Amsal yang ke-21. Jadi pastikan kita semua membacanya, kita merenungkannya siang dan malam, sehingga kita mendapat tuntunan, mendapat kekuatan, mendapat rema dari firman Tuhan tersebut. Yes, saya mau share hari ini dengan judul Tuhan Tahu Kesukaranmu. Yes, saya tahu setiap kita yang hidup saat ini tidaklah mudah untuk menghadapi hari-hari ini, tapi saya percaya ketika setiap kita menaruhkan kehidupan kita, menaruhkan pengharapan kita secara utuh hanya kepada Dia, Tuhan yang Maha Agung, yang Maha Besar, yang mulia, saya tahu kita adalah orang-orang yang diperhatikan Tuhan. Kehidupan terkadang tidak sejalan dengan apa yang kita inginkan, yang kita rencanakan, yang kita rancangkan. Tapi percayalah, setiap kehidupan masing-masing kita adalah rancangannya Tuhan. Dan Tuhan tahu kesukaran setiap kita. Kita baca firman Tuhan. Saya mulai dari Amsal 21, ayatnya yang ke-20 sampai 21. Firman-Nya berkata demikian. Siapa berusaha agar keadilan dan cinta kasih dilaksanakan, akan mendapatkan kesejahteraan, kehormatan, dan umur yang panjang. Orang bijaksana tetap makmur dan kaya, tapi orang bodoh memboroskan hartanya. Ini menurut bahasa Indonesia masa kini. Dan saya tahu bahwa setiap kita yang dipercayakan apapun oleh Tuhan hari-hari ini, itu adalah kewajiban setiap kita untuk terus bisa mengelola agar setiap kita terus dipercaya oleh Tuhan. Nah, kebanyakan dari kita tidak siap dengan berkat yang baru, anggur yang baru, karena kita selalunya ingin menyimpan anggur baru tersebut di kantong kulit yang lama. Nah, saya tahu menabung atau menyimpan keuangan adalah salah satu cara Tuhan untuk menguji apakah kita akan bertanggung jawab dengan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita atau tidak. Jika sekarang kita menabung untuk masa depan, itu bagus banget. Ketika kita mempersiapkan untuk masa depan melalui asuransi atau menabung atau investasi di properti atau logam murni atau banyak hal, itu baik. Tapi kalau setiap kita nggak menabung sama sekali, itu sangatlah konyol bagi saya. Karena setiap kita akan terus berjuang untuk hidup di hari esok, hari esok, hari esok, hari esok yang penuh pengharapan. Setiap kita perlu bergerak untuk mujizat Tuhan dinyatakan. Karena Tuhan akan bergerak ketika kita bergerak pula. Dan Tuhan juga ingin setiap kita mengembalikan kepemilikannya, yaitu persepuluhan. Dan Dia juga pengen setiap kita saving money, menabung untuk hari esok maupun masa depan ataupun hari tua. Nah, terkadang kita akan mengalami di mana musim kesukaran akan tiba. Ini yang Tuhan Yesus ingin setiap kita melakukannya, yaitu memikirkan, mengelola, bahkan mempersiapkan yang baik.
Bukan hanya kita mempersiapkan yang baik untuk memberikan persembahan bagi Tuhan, tapi kita juga perlu mempersiapkan yang terbaik bagi diri kita juga untuk di hari yang depan. Enggak masalahnya enggak sedikit bagi setiap kita yang mengalaminya tak mengenai kesukaran ini. Nah, ada caranya. Bagaimana sih untuk menghindari kesukaran? Bagaimana cara menghindari kekurangan atau apapun yang sedang kita mencoba untuk hindari? Ini Tuhan kasih di Amsal 21 juga, di ayat yang berikutnya 23-24. Untuk menghindari kesukaran, hendaklah berhati-hati dengan ucapan, katanya. Orang sombong dan tinggi hati suka mencela dan kurang ajar. Ayat ini mengatakan bahwa setiap kita perlu berhati-hati dengan ucapan, karena setiap ucapan kita, setiap apa yang kita katakan itu akan menentukan apa yang ada dalam hati kita. Dan apa yang ada dalam hati kita itu mencerminkan siapa pribadi yang dekat ataupun yang ada di dalam hati kita. Iya gak sih? Ketika saya menyiapkan renungan di pagi ini, saya mikirkan bahwa iya juga ya, ketika kita ngomong sembarang, itu mencerminkan apa yang di dalam hati kita. Nah, apa yang ada dalam hati kita mencerminkan siapa pribadi yang dekat yang kita sembah saat ini. Dengan jelas, Amsal ini mengajarkan kepada kita supaya kita memelihara mulut dan lidah. Karena itu akan memelihara diri kita daripada kesukaran. Pada saat ini kita belajar kebenaran, bagaimana caranya menjaga lidah dan mulut supaya jangan jatuh dalam dosa, tapi supaya mulut kita memuliakan Tuhan sehingga hidup kita pun diberkati. Ketika kita mulut bibir kita memuliakan Tuhan, kehidupan kita diberkati. Kita mengucap kata berkat, itulah yang terjadi. Dan ketika kita dalam situasi kesukaran, situasi kesulitan, kita perlu juga berdoa. Kita perlu berdoa kepada Tuhan Yesus supaya menjaga mulut dan bibir kita. Terkadang manusia cenderung melakukan kesalahan. Manusia cenderung memilih untuk melakukan apa yang ada dalam kedagingannya, sehingga bicara pun, berkata-kata pun seenaknya. Jadi hari ini marilah berdoa kepada Tuhan supaya menjaga mulut dan bibir kita. Karena doa yang seperti Tuhan Yesus ajarkan, doa seperti yang Daud naikkan, bahkan setiap doa-doa pribadi yang kita ucapkan bagi Tuhan, itu adalah perkataan yang harus memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, biar nama Tuhan saja yang dimuliakan. Daud pun memberikan teladan bagi kita supaya sungguh-sungguh berdoa agar Tuhan mengawasi mulut kita dan menjaga bibir kita. Pastinya supaya jangan jatuh ke dalam dosa. Kita percaya kalau Tuhan Yesus itu mengawasi mulut dan bibir kita dan menjaga lidah kita, maka setiap kata yang keluar dari mulut kita akan memuliakan Tuhan Yesus dan memberkati banyak orang. Sehingga hidup kita juga akan diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Kiranya hari ini apapun kesukaran Bapak Ibu Saudara, apapun
tekanan, masalah, apapun kebingungan yang Bapak Ibu Saudara alami saat ini, mari tetap jaga, jangan bersungut, jangan mengeluh, jangan mengatakan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan, bahkan mengutuki Tuhan. Dijauhkan dari hal yang demikian. Biarlah setiap kita mendapatkan perlindungan dan kekuatan untuk setiap kita berdoa, agar mulut dan bibir kita, perkataan kita itu selalu memuliakan Tuhan, sehingga nama Tuhan yang dimuliakan. Jangan lupa hari ini bacaannya Amsal 19, Amsal 20, dan Amsal 21. Sampai jumpa di hari esok. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.